Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ibu Dewi Putini Nugraheni sebagai Ketua Komunitas Belajar Ruang Kita, yang terhormat Ibu Ratna Palupi SPD sebagai narasumber webinar Ruang Kita episode keempat ini dengan judul Integrasi Sel dalam Pembelajaran Guritan. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya dan semoga dalam keadaan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali dalam webinar ruang kita episode yang keempat ini tanpa ada halangan satu apapun. Perkenalkan, saya Ditya Fajriansa sebagai moderator dalam webinar Ruang Kita episode keempat ini. Nantinya yang akan memandu kegiatan webinar pada hari ini. Jadi sebelumnya, perkenalkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber webinar Ruang Kita episode yang keempat ini. Mohon izin share screen. Baik, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Fit ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini, narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Ratna Palupi SPD yang merupakan PNS pendidik atau guru di sebuah sekolah menengah di Purbalingga, yaitu SMK Negeri 1 Kalibondang. Beliau memiliki hobi menulis dan sering menjadi pengisi suara atau voice over. Beliau juga sering berkarya membuat antologi puisi, aktif menulis rilis di beberapa media, dan juga memiliki passion sebagai MC dan moderator yang sering diundang di beberapa acara baik resmi, kedinasan, maupun di masyarakat. Beliau mempunyai prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama dan hidup ini seharusnya bisa menyenangkan, maka jangan dijadikan beban. Untuk pendidikan beliau, yang pertama ada di Biologi UNES pada tahun 2003, kemudian ada KI di UIN Yogyakarta tahun 2005, dan juga Bahasa Jawa Univet Sukoharjo Solo pada tahun 2008. Beliau juga memiliki banyak pengalaman, pengalaman yang luar biasa. Beberapa diantaranya yaitu sebagai MC dan moderator webinar nasional 2024 Kombel PSM, MC dan moderator otomotif Jateng tahun 2019, 2021, dan 2024. Kemudian MC Korem 071 Wijaya Kusuma Bersolawat, MC serah terima jabatan Dandim 0702 Purbalingga tahun 2023, voice over talent penerangan Kodim 0702 Purbalingga, KPN Cibubur 2023, jurnalis Indonesia 1, dan jurnalis BE tahun 2021. Untuk kemampuannya, beliau sudah tidak diragukan lagi sebagai public speaker, jadi sebagai MC, moderator, speaker, maupun voice over talent. Kemudian untuk kontak yang bisa dihubungi berikut ada email, nomor HP, kemudian alamat, dan juga Bapak Ibu bisa mengakses karya-karya beliau melalui Kompasiana pada link berikut. Oke, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, karena kita sudah pasti menunggu
berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Ratna Palupi. Oleh karena itu, kepada Ibu Ratna Palupi disilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Pitya, Ibu Bapak hadirin sekalian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang Ibu Bapak di kegiatan webinar kali ini di ruang kita 4. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Pitya. Ternyata kita tidak hanya di Purbalingga, ini banyak teman-teman yang ada di luar Purbalingga yang telah bergabung. Yang saya masih ada beberapa ini. Selamat siang Bapak Ibu dari SMK Negeri 1 Kaligondang, Ibu Sulfi Asma Putri, Ibu Sebukti, dan lainnya. Selamat datang di kegiatan ruang kita pada siang hari ini. Ibu Bapak, mohon izin saya share screen untuk materi kita pada hari ini. Bukan materi ya, kita berbagi praktik baik. Apakah screen saya sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Bapak. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama berbakti praktik baik tentang merajut emosi dan bahasa. Dalam hal ini mengambil judul integrasi self sosial emotional learning dalam pembelajaran geguritan. Kalau ada pertanyaan, apakah hanya di geguritan saja? Puisi Jawa tidak. Karena social emotional learning adalah meningkatkan kesadaran diri, bagaimana siswa mengajak siswa untuk mengelola emosi, untuk bisa meningkatkan kesadaran diri dalam hal ini untuk bisa fokus belajar, kemudian meningkatkan prestasi. Jadi ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran apapun, di kegiatan apapun, termasuk kita sebagai pendidik pun ketika menghadirkan sel, maka kita akan bisa mengelola dengan baik. Baik Ibu Bapak, sebelum kita lanjut, ini saya akan mempresentasikan ada emoticon. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak, bagaimana perasaan Ibu Bapak hari ini? Boleh disampaikan di kolom chat atau bisa disampaikan secara langsung. Disilahkan. Apakah sudah ada yang masuk ini Pak Pitya? Belum ada pesan masuk ya perasaannya? Belum ada Ibu, di kolom chat belum ada. Ya, monggo Bapak Ibu untuk bisa baik, saya boleh bertanya kepada satu orang ya. Mohon izin Bu Banung, bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu Banung? Ibu, mohon izin Bu Banung. Iya, bagaimana perasaan Bu Banung saat ini? Nah, ini terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bisa terdengar suara saya, Ibu Ratna Siap Bu Banung, terdengar dengan baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Ya, perasaan saya hari ini bersemangat dan penasaran Bu akan hal yang akan dibagikan Bu Palupi hari ini mengenai sel ini. Siap, jadi saya penasaran. Baik, Ibu Bapak, terima kasih Bu Banung. Kalau Bu Banung memiliki semangat hari ini dan penasaran sebenarnya bagaimana sih menghadirkan sel di dalam pembelajaran gitu ya. Luar biasa Bu Banung, terima kasih. Saya juga mau bertanya untuk beberapa orang, coba saya lihat yang on cam. Kalau melihat dari emoticon yang saya bagi, siapa nih ya? Boleh ada yang disampaikan di kolom chatnya? Mungkin Ibu Sulfi Asma Putri, Ibu masih on? Oke, belum menjawab. Kalau dari Pak Titya sendiri, bagaimana perasaannya Pak hari ini? Iya, kalau perasaan saya tentunya sangat bahagia gitu.
Bahagia bisa membersamai Ibu Ratna Lutfi membagikan praktik baiknya, dan juga seperti Ibu Bandung tadi sudah tidak sabar seperti apa sih Oh, siap. pembelajaran Baik. geguritan yang mengintegrasikan sel. Baik, Ibu Papa. Baik, terima kasih. Ternyata Bu Bandung dengan Pak Titya itu penasaran ya dengan seperti apa sih dalam pembelajaran geguritan, menghadirkan sel dalam pembelajaran geguritan. Ibu Bapak, saya akan salah satunya memperlihatkan di Instagram saya. Nah, Ibu Bapak bisa saksikan, ternyata suaranya tidak bisa terdengar ya. Ini adalah salah satu cara saya di awal pembelajaran ketika akan memulai kegiatan. Kita mengajak siswa untuk mengikuti ice breaking, salah satunya bagaimana mengekspresikan perasaan. Nah, Ibu Bapak lihat nih. Nah, ini. Oke, nah ada yang bahagia sekali, ada yang B saja, katanya biasa saja. Nah, itu. Nah, ini salah satunya adalah menghadirkan satu, yang pertama ada menghadirkan social emotional learning, membangun fokus. Nah, meningkatkan kesadaran untuk fokus mengikuti pelajaran. Kalau kita langsung ujuk-ujuk pelajaran, biasanya apa yang kita sampaikan tidak akan terserap dengan baik. Makanya salah satunya kita mengelola ini di depan. Cukup tidak sampai 5 menit, 2 menit saja, 3 menit itu sudah ketika kita mengajak siswa ice breaking, itu mereka akan menghadirkan jiwa dan raganya, tidak hanya raga saja, di dalam pembelajaran. Baik, ini baru permulaan Ibu Bapak, saya lanjutkan kembali. Kita masuk kepada materi. Sebentar Ibu Bapak, saya akan ke materi. Oke, sebentar Ibu Bapak. Pak Titya boleh bantu materi saya, Pak? Kan Pak, sudah saya buka tadi. Oh, ini. Oke. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan kembali. Ini kita sampai kepada. Oke, baik, kita lanjut kepada mana ya Pak? Oke, kita present lagi. Baik, Ibu Bapak sudah terlihat materi saya. Baik, kita lanjut kepada saya tampilkan. Ini salah satu karya siswa. Ada yang berjudul Penggiring Segara. Kemudian ada yang berjudul Waktu Udan. Kemudian Ibu Bapak bisa saksikan, ini adalah profil penganggit. Dalam hal ini adalah profil pengarang. Kemudian ada yang mengambil judul Kekancan. Ini adalah beberapa karya siswa dalam geguritan. Jadi bagaimana sel itu, perasaan yang mereka alami saat itu dituangkan ke dalam geguritan. Kita coba baca sedikit. Salah satu karya siswa yang berjudul Waktu Udan. Boleh dibacakan satu bait saja. Siapa ya? Ini Pak Titya boleh menunjuk satu orang untuk dibacakan satu bait. Oke, baik Ibu. Ini sepertinya ada Ibu Sumantri ini juga angkat tangan. Mungkin Ibu Sumantri bisa untuk membacakan geguritan, contoh geguritan dari karya siswa.
Ibu Sumantri, apakah masih terhubung dengan Meet? Oh, Oh, sepertinya belum ya? Baik belum. Pak Titya, ternyata ini saya bacakan di kolom chat ya, Bu Eni Astuti. Hari ini saya perasaannya happy karena siap untuk ngunduh Kauro sama Bu Palpi. Luar biasa Bu Iya, Eni, bahasanya juga halus banget ya Pak Titya ya. iya, ngunduh Kaurus enggak itu. Baik, Bu Eni apakah on cam Bu Eni? Apakah menyimak? Halo Bu Eni, nggak ada ya Pak Halo Titya? Ibu, Ah, Bu halo Ibu, Eni, ada. siap, Masya Allah. Bu Eni, boleh dibacakan satu bait geguritan saya? Ya. Ya, kalau di layar di tampilan itu Saya, tulisannya nggak kelihatan Bu. ya, saya besarkan ya Bu. Oke, siap. Baik, Bu Eni boleh dibacakan 2 bait waktu udan? Waktu udan. Iya. Ing ngisor udan adem ngelilingi, nggak kelihatan Bu tulisannya. Oh, nggak kelihatan? Kurang di zoom apa ya? Oh, ini sudah Oh, saya ngelingi kaendahan janji-janji ing mongso oke. ngaran. Lajeng dilanjutkan? Ngarep. Ngelilingi keindahan janji-janji ing mongso ngaren. Sing ora bakal dek laleke. Sampun apa lanjut? Lanjut Bu, bait kedua bagus suaranya. Ngadeg dhewe ing tengah geger petir sing silih ber apa itu Iya. bersahut. Terus Iya. karena maklum nggih Terpotong. punten niki Iya. kagem Nggak kacamata apa-apa Bu tapi Eni. nggih. Lanjut Bu Eni. Apa dheweke ana ing kono isih tertegun delengkenan kenangan sing kita gawe bareng udan. Waktu-waktu manis ing udan sing wis liwati. Baik, baik Bu Eni, luar biasa. Jadi Pangapunten Ibu. indah sekali Bu Eni. Ternyata suaranya Bu Eni berbakat untuk sastrawan ini. Termasuk salah satunya membacakan puisi, pemerhati puisi juga bagus. Terima kasih. Kita boleh kasih emotnya dong buat Bu Eni, luar biasa. Baik Ibu Bapak, ini salah satu karya siswa yang mau saya sunting. Nah, ini dari perasaan yang mereka alami, kemudian dituangkan ke dalam geguritan. Salah satunya menghasilkan judul atau irah-irahan waktu udan. Ini anggitanipun itu hasil karyanya Afifah Sabita Frederica, baru kelas 10. Nah, salah satu yang saya sunting ini masih ada menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada ngadeg dewe ing tengah geger petir sing silih apa? Ini kepotong ya, apa dewe ono ing kono esi tertegun. Nah, ini masih bahasa Indonesia. Jadi dalam hal ini Ibu Bapak bisa salah satunya anak bisa menuangkan perasaannya lewat puisi Jawa, salah satunya ini geguritan ini. Kemudian mereka juga menentukan ilustrasi foto. Oh, udan kira-kira ilustrasi yang tepat apa nih, Bu? Nah, anak juga bisa menentukan ilustrasi udan ini. Kemudian ini di sebelahnya ada penggiring segoro. Ternyata mereka itu mengalami sendiri. Hal apa yang menarik membuat mereka yang sedang mereka alami mampu menciptakan satu karya. Jadi di dalam bahasa Jawa ada satu materi di antaranya tentang menulis dan mempresentasi. Menulisnya mereka bisa menuangkan keguritan lewat emosi yang mereka alami. Kemudian ada juga yang menarik Ibu Bapak, di antaranya mereka ada yang baru mengalami putus cinta katanya. Bu, saya sedang sedih, kenapa? Aduh Bu, gini-gini, saya baru putus cinta. Oh gitu, boleh dituangkan ke dalam geguritan. Nah, ternyata mereka senang nih. Salah satunya mengurangi beban. Kemudian mereka bisa berkarya. Gitu Ibu Bapak, permulaan yang saya sampaikan. Kita berlanjut. Kenapa
Oke, Ibu Bapak, ini kita lanjut ke, ini masih contoh-contoh masih banyak sekali. Oke, kita kepada materi. Saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan di pembelajaran bahasa Jawa. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Bu Dewi, apa itu pembelajaran sosial emosional learning. Jadi di sini intinya kalau social emotional learning itu meningkatkan kesadaran diri ya, mengelola emosi, bagaimana untuk membangun kesadaran diri sehingga mampu menjadikan prestasi belajarnya meningkat. Secara lengkap bahwa social emotional learning adalah proses belajar yang membantu individu memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan mencapai tujuan. Ini sudah diterapkan belum di dalam bahasa Jawa? Sudah sekali. Contohnya tadi yang ilustrasi foto, saya mau menggunakan apa, yang sesuai dengan judul, kemudian kata-kata atau diksi pilihan katanya, mengelola emosi itu, dan bertanggung jawab, akhirnya mencapai tujuan adalah menghasilkan produk. Berapa lama di dalam pembelajaran bahasa Jawa itu berlangsung? Bisa saya sampaikan. Di pertemuan pertama kita mengenalkan teori terlebih dahulu, kemudian anak menentukan emosinya. Dari emosi yang dirasakan saat itu dituangkan ke dalam judul geguritan atau judul puisi. Kemudian judul puisi itu dituangkan ke dalam lirik-lirik atau diksi di dalam bahasa puisi-puisi atau geguritan bahasa Jawa. Akhirnya setelah 1 minggu baru berhasil mereka-reka judul, membuat beberapa kalimat, 1 bait, 2 bait, minggu kedua 1 judul lagi, dan terakhir dilengkapi ilustrasi foto, kemudian dilengkapi dengan profil penganggit. Nah, contohnya ini. Baik, saya ada pepaya, Bu. Ini contohnya. Nah, ini profil penganggit dalam 2 minggu akhirnya siswa itu berhasil melengkapi. Nah, ini untuk menentukan foto mana yang akan dipilih pun menghadirkan sel itu. Kemudian menuangkan kalimat di sini. Contoh saya Afifah Sabita Frederika, saking Desa Sumampir, Kecamatan Rembang, pelajar SMK Negeri 1 Kaligondang, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Kula gadah hobi membaca maca buku fiksi lan nonton series utawi drama. Kulo aktif ing organisasi English Community, aktif ing media sosial Instagram, @frederika_asb. Kulo gadah prinsip nalika ono kesempatan kerjaake sing paling apik, matur nuwun. Nah, ini sudah bisa menghasilkan yang seperti ini, luar biasa. Jadi dalam 1 kelas mereka sudah berhasil membuat 72 judul geguritan yang nantinya kita bercita-cita akan membuat buku ber-QRCBN atau minimal buku ber-ISBN. Ibu Bapak, saya sudah memperlihatkan ini di hadapan saya, Ibu Bapak, di layar monitor bisa disaksikan. Ini adalah contoh-contoh karya siswa selama saya mengajar, sebenarnya udah puluhan ya Ibu Bapak. Ini salah satunya saya bacakan, ini judulnya Analisis Cerita Wayang Ngapak Purbalingga. Nah, ini ada 36 kali 2, ada 72 judul. Nah, ini ada judul-judulnya. Dan yang menarik adalah ini sudah ber-ISBN, International Standard Book Number. Jadi tidak hanya geguritan saja, tetapi karya-karya yang lain pun ketika menghadirkan sel dalam pembelajaran ternyata efektif, dan ini salah satu contohnya ber-ISBN. Cetakan pertama ini tahun 2023. Kemudian ada lagi Ibu Bapak,
Ini ada lakon cerita Ganda Werdaya. Ini saya juga yang menyunting. Ini karya siswa tahun 2024. Ini ber-QR CBN. Kemudian ada lagi selain lakon wayang, ini anak-anak saya ya, anak didik saya sudah mampu menghasilkan. Kemudian ini ada selain wayang, ada juga yang menarik ketika anak-anak salah satunya tertantang untuk bisa menjadi Pranata Coro atau dalam bahasa Indonesianya adalah menjadi seorang MC. Nah, mereka terinspirasi dari saya ketika Bu, saya kepengen belajar MC kayak Ibu ya. Mari kita sama-sama belajar. Nah, ternyata relate dengan apa yang mereka sampaikan ada di dalam pelajaran bahasa Jawa, di antaranya tentang Pranata Coro. Nah, dari materi itu berhasil menuliskan. Nah, ini ada Pranoto Titi Laksono. Ada juga Pak Titya juga dengan yang sama juga berhasil membuat satu buku ber-QR CBN. Di dalam ampuan saya ada berhasil 3 karena dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini ada Pranoto Titi Laksono, luar biasa Ibu Bapak, nanti bisa disimak, boleh sama-sama. Mutiara Wicoro, kemudian ada Gita Wicoro. Nah, Ibu Bapak, itu ada beberapa karya siswa baru permulaan ketika kita menghadirkan sel di dalam pembelajaran, ternyata efektif dan luar biasa, bisa berbasis proyek, dan mereka senang ketika ternyata karya saya diakui gitu. Dan secara tidak langsung kita berhasil berpihak kepada murid bagaimana dari sel ini bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kembali kepada materi, Ibu Bapak, saya akan melanjutkan tentang sel itu. Baik, saya coba share screen lagi. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan kembali. Ini contoh karya-karya siswa saya, dari ilustrasi fotonya, dari profilnya, dari judul-judulnya cukup menarik, dan nanti akan disunting. Setelah layak, kita akan daftarkan ke QR CBN dan kita akan coba terbitkan. Nah, lanjut. Setelah tahu apa sel itu, kemudian komponen sel sosial emosional nih, ada apa saja? Kita lihat Ibu Bapak di layar. Jadi komponen sosial emosional itu ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, ada keterampilan bersosialisasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, Ibu Bapak, ketika kita menghadirkan sel di dalam pembelajaran akan efektif, dan mereka itu ketika dari inner muncul kesadaran. Tidak ada anak yang bahasa saya itu gojek ya, bermain sendiri atau kegiatan lain yang tidak efektif. Ternyata tidak. Ketika kita menghadirkan sel, maka efektif. Mereka tanpa disuruh, mereka akan luar biasa mengikuti kegiatan dengan sangat baik. Lanjut Ibu Bapak, apa kaitannya geguritan dengan sosial emotional learning? Jadi Ibu Bapak, mungkin tadi sudah saya singgung. Jadi di sini geguritan atau puisi Jawa. Bu, apakah boleh diterapkan di dalam pelajaran saya? Saya bukan pelajaran bahasa. Oh, sangat bisa Ibu Bapak. Jadi kemarin saya juga menerapkan di proyek P5, diantaranya tentang teknologi dan rekayasa dan teknologi. Itu pun luar biasa Ibu Bapak. Salah satunya mereka juga tanpa saya suruh di pembelajaran awal, mereka sudah ke masjid mengikuti sholat duha, kemudian di dalam kelompok masing-masing dengan tupoksi masing-masing, mereka udah satset. Jadi, tugas saya apa nih? Gitu. Itu langsung bisa diterapkan. Nah, demikian pula di dalam geguritan, ketika menghadirkan sel,
emosi saya saat ini apa nih? Kemudian dituangkan ke dalam judul puisi atau guritan puisi Jawa ini. Kemudian, oh jadi tahu. Kita bisa berempati, memahami perasaan orang lain, ditanya kenapa ada yang sedih, kenapa ada yang, Bu, tadi pagi saya baru saja mau menabrak orang. Oh, alhamdulillah kamu selamat. Sudah sampai di dalam ruangan dan sebagainya, dan dituangkan ke dalam judul geguritan. Nah, diantaranya itu Ibu untuk Ibu Bapak adanya sel itu bisa melatih empati dan simpati. Kemudian di dalamnya itu dituangkan di dalam geguritan mengembangkan kemampuan komunikasi, pemilihan diksi, kemudian dirangkai antara satu kalimat dengan kalimat yang lain tertuang menjadi sebuah sastra yang indah. Nah, itu kaitannya geguritan dengan sosial emosional nih. Saya lanjutkan Ibu Bapak. Jadi di dalam pembelajaran saya ada yang namanya geguritan atau puisi Jawa. Di dalam puisi Jawa ini bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata saja ya Ibu Bapak, tidak asal kebanyakan anak sekarang atau kita aja ya sudah dimanjakan dengan Google, dengan Mbah Google. Jadi Bu, boleh tidak kalau kita melihat di Google? Boleh, tapi hanya untuk inspirasi. Dan mereka bisa menuangkan sendiri dengan perasaan. Nah, cerminan perasaan itulah dan apa yang ada di dalam pemikiran pengarang atau karyanya itu, melalui puisi Jawa ini, siswa dapat belajar mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi mereka. Ini Ibu Bapak tadi bisa saksikan di dalam beberapa judul puisi yang sudah saya aturkan. Nah, Ibu Bapak, kita lihat di sini ada aktivitas pembelajaran geguritan yang mengintegrasikan sel. Langkah-langkahnya apa saja nih di awal ketika siswa menuliskan geguritan berdasarkan perasaan, dilanjutkan dengan menyunting terlebih dahulu. Setelah disunting baru dibaca secara bergantian. Saya tayangkan di monitor, kemudian saling menyunting. Oh, ini yang tepat, ini belum tepat dan sebagainya. Kemudian menentukan ilustrasi. Oh, judulnya Segoro. Berarti kira-kira gambar yang tepat itu Segoro. Nyari koleksi di galeri yang sudah pernah ke Segoro atau ke laut itu ya. Kemudian dari sini setelah membaca, yang lain akan memahami berdasarkan isinya. Baik, saya lanjutkan kembali. Ibu Bapak, ini adalah gambar-gambar proses pada saat kami proses pembuatan geguritan atau puisi Jawa. Nah, ini saya jadikan kelompok, satu kelompok ada 6 orang ya Ibu Bapak. Mereka mulai menuangkan, ditulis dulu ore-orean. Setelah mereka yakin, mereka akan ketik dengan keterbatasan fasilitas, hanya menggunakan HP saja. Mereka mampu mengetik. Nanti saya selaku guru memfasilitasi, karena ketika ada yang bisa mengupload lewat Google Drive yang sudah saya kasih, tetapi ada yang kesulitan, jadi saya bentuk WhatsApp group ya Ibu Bapak. Jadi mereka boleh mengirimkan di WhatsApp group dalam bentuk chat puisi yang sudah jadi, kemudian ilustrasi foto, kemudian nanti saya ambil, saya buat word, nanti saya kumpulkan satu kelas. Nah, satu kelas itu ada 72 judul. Nah, saya melakukan pendampingan, ini mereka serius sekali membuat diskusi, kemudian ketika kata-katanya belum tepat, mereka bisa saling sharing dan menanyakan ke guru. Nah, ini Ibu Bapak, ini adalah contoh ketika mereka sudah berhasil. Mereka sangat senang dan bangga ya. Bu, saya sudah jadi Ibu sampun dados gitu ya, bahasa Jawanya. Nah, ini salah satunya dibaca dulu untuk meyakinkan bahwa karya mereka itu ternyata sudah jadi atau belum menurut penilaian teman-teman dan guru. Nah, setelah dibaca, kita lakukan eval. Kata ini diganti ini yang tepat dan sebagainya. Dan akhirnya berhasil. Oke, Ibu Bapak, kita lanjutkan. Sebelum ke tantangan, saya akan coba menghadirkan contoh karya siswa terlebih dahulu. Nah, Ibu Bapak, ini salah satunya ketika anak menentukan foto. Nah, Ibu Bapak bisa lihat di sini,
ada salah satu judul yang karya geguritan dari Artika Dewi Saputri. Nah, judulnya ini tentang Sayuto Lampu Soko Guruku. Kemudian saya tanya, apa ini Mbak, kamu menuangkan judul Sayuto Lampu? Dalam bahasa Indonesianya itu sejuta lampu dari guruku. Nah, kemudian dia meminta izin ke saya, Ibu Bapak. Bu, boleh saya foto dengan Ibu? Kenapa Mbak? Karena menurut saya kalau saya foto dengan Ibu, ini ilustrasi foto untuk judul puisi saya akan tepat, Bu. Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, Ibu Bapak bisa saksikan di sini, ini adalah salah satu menghadirkan sel ya, social emotional learning, bertanggung jawab, kemudian menentukan ilustrasi foto. Dan hasilnya Ibu Bapak bisa saksikan. Ini dia bisa menuangkan dengan baik. Sayuto Lampu Soko Guru, Anggitanipun Artika Dewi Saputri. Nah, ini ilustrasi fotonya, dia foto dengan saya. Di waktu itu juga pada saat pembelajaran, nah, Ibu Bapak bisa saksikan ini menggunakan jari kliron ya, kalau di dalam bahasa Jawa untuk mengenalkan filosofi jari kliron, mengenalkan budaya Jawa juga. Nah, ini siswa saya namanya Artika Dewi. Langsung difoto temannya dan dia bangga banget, Ibu kayaknya bagus. Nah, langsung dituangkan sebagai ilustrasi foto. Nah, ini Ibu Bapak, kemudian kita bisa lihat dari liriknya. Dari cakepannya ya, dari syairnya. Saya bacakan satu bait. Sayuto lampu soko guruku, anggitanipun Artika Dewi Saputri. Guru, tanpamu aku ora iso dadi kaya ngene. Kang sampun bimbing kula. Panjenengan wis maringi lampu sing padhang kanggo masa depanku. Cahya saka lampu sing terus sumenar kanggo aku terus berjuang. Aku bakal terus nyogo lampuku kanggo nggayuh impenku. Baik Ibu Bapak, dari sini kita mungkin bisa review atau kita bisa minta pendapat Ibu Bapak. Mohon izin Pak Titya, barangkali bisa dibantu teman-teman yang hadir di kesempatan siang hari ini untuk berpendapat. Boleh dibantu Pak Titya terkait dengan karya-karya siswa. Monggo Pak. Baik, monggo kepada Bapak Ibu hadirin yang mungkin hendak menyampaikan bagaimana pendapatnya terkait dengan karya-karya siswa dari siswa Ibu Ratna Palupi tadi yang mengintegrasikan sel tadi dalam pembelajaran geguritan. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa ditanggapi dulu mungkin ya sebelum kita lanjutkan kembali. Bu, dari siapa dulu monggo? Apakah dari Pak Titya dulu Pak? Boleh disampaikan pendapatnya Pak? Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu hadirin yang lain, mungkin nanti menanggapi bagaimana tadi karya siswa yang mengintegrasikan sel dalam mengarang geguritan. Saya sendiri juga sama seperti Ibu Palupi, merupakan mengajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa. Saya rasa juga kurang lebih sama seperti Ibu Ratna Palupi. Jadi geguritan ini memang sejatinya bisa digunakan sebagai pembelajaran sosial dan emosional karena dalam geguritan itu tadi bisa digunakan sebagai sarana pengekspresian diri. Jadi apa yang dirasakan oleh siswa, bagaimana kemudian keadaan emosionalnya seperti tadi disebutkan dari Ibu Ratna Palupi, ada siswa yang baru saja putus cinta, kemudian apa yang dirasakan itu tadi, keadaan emosionalnya itu kemudian diekspresikan melalui sarana geguritan tadi, dan juga teman-temannya bisa menanggapi kemudian
bisa memperkirakan, bisa memikirkan kira-kira apa yang perlu di ibaratnya kita responnya harus seperti apa ketika melihat teman dengan kondisi putus cinta dan sebagainya. Nah, nanti teman-temannya juga harus memikirkan bagaimana respon kita yang baik. Nah, itu juga sudah termasuk integrasi pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin itu dari saya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu hadirin yang lain mungkin bisa menambahkan bagaimana tanggapannya terkait tadi. Atau mungkin kalau yang tidak memungkinkan untuk secara langsung boleh disampaikan di kolom chat ya Pak Titia ya. Iya, monggo Bapak Ibu, mungkin kalau semisal ada halangan dengan mikrofon bisa menuliskan di kolom chat. Oh, ini ada tanggapan dari Ibu Bandung Pak Atau ya. mungkin ini Ibu. Yeah. Dari Ibu Bandung. Ada tanggapan dari Ibu Bandung itu. Yeah. Setuju Pak Titia. Mantap. Baik, terima kasih Bu Bandung. Itu Bu Eni sudah raise hand Pak Titia? Iya, monggo kepada Ibu Eni Astuti. Nah, mungkin memberikan tanggapannya terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Ratna Palupi. Monggo Bu Eni. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya apakah terdengar Pak Titia? Terdengar Bu, sudah terdengar. Jernih sekali Bu Eni. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas sharingnya untuk tim dari Bu Palupi beserta Pak Titia. Pendapat saya terkait dengan pembelajaran yang mengintegrasikan social emotional learning dalam membuat puisi atau bahasa Jawanya geguritan, keren. Menanggapi terkait dengan yang sudah tadi di-share sama Bu Palupi, itu bagus, luar biasa, karena SEL atau integrasi sosial emotional learning itu sendiri dalam tugas mengarang puisi, itu untuk tugas mengarang puisi sangat menarik dan tentunya bermanfaat bagi siswa, karena menulis puisi itu kan bukan hal yang mudah ya. Jadi betul. Di sini siswa tidak hanya mengembangkan kemampuan bahasa, tapi juga kreativitas dari siswa untuk merangkai bahasa itu sendiri untuk menjadi geguritan yang indah gitu, atau puisi yang indah. Dan juga di sini kan karena pembelajaran membuat geguritan itu menggunakan atau mengintegrasikan SEL, jadi juga melatih kepekaan terhadap emosi siswa sendiri, itu belajar mengekspresikan bagaimana cara ekspresikan bahagia, marah, sedih dan lain sebagainya melalui bahasa itu. Jadi keren, luar biasa sekali. Semoga pembelajaran geguritan yang mengintegrasikan SEL ini menjadi pembelajaran yang bermakna untuk siswa-siswa di sekolah itu. Menurut saya begitu. Terima kasih. Baik, luar biasa Bu Eni. Jadi terima kasih untuk pendapat Bu Eni dalam hal ini. Memang ketika kita menghadirkan SEL di dalam sebuah pembelajaran, salah satunya itu Bu Eni, menuangkan ke dalam sebuah karya, dan ketika siswa ada sesuatu dan lain hal yang lain berempati, menanggapi, menuangkan ide, dan berhasil. Terima kasih Bu Eni untuk pendapatnya. Pak Titia dan teman-teman, saya izin melanjutkan kembali sedikit materi saya ya Pak ya, yang di dalam bahasa Jawa. Saya lanjutkan kembali. Baik Ibu Bapak, saya lanjut kembali ke materi. Setelah Ibu Bapak Mirsani menyaksikan beberapa karya yang sudah berhasil ditulis oleh anak-anak,
kemudian menentukan ilustrasi, kemudian menuangkan ide menjadi dalam waktu 3 minggu sudah mampu menghasilkan 2 karya guguritan, kemudian profil, dan nantinya akan rencana akan kita daftarkan buku ber-QR-CBN atau ber-ISBN. Kalau International Standard Number ketika merupakan antologi biasanya ada hal, jadi kita larinya ke QR-CBN. Baik Ibu Bapak, saya lanjutkan kembali. Jadi di dalam pembelajaran, menghadirkan sel di dalam pembelajaran guguritan, saya juga menemui banyak tantangan dan kendala. Di antaranya di awal sekali memang kita belum sepenuhnya memahami konsep sel dan bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran guguritan. Nah, ini jadi membuat saya tertantang untuk literasi. Akhirnya saya memahami dan mencoba mengaplikasikannya, hasilnya sudah Ibu Bapak lihat. Kemudian terbatasnya materi ajar yang secara khusus menggabungkan guguritan dengan konsep sel ini lebih kepada kita sendiri selaku guru yang benar-benar membuat sendiri bagaimana konsep sel ini digabungkan dalam pembelajaran bahasa Jawa. Ada tahapannya yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana menanyakan kondisi emosional siswa, kemudian dituangkan ke dalam sebuah judul, dari judul mencari diksi, kata-kata yang tepat, kemudian kita sunting, kemudian kita mencari foto untuk ilustrasi yang tepat. Nah, baru bisa menuangkan ide itu, walaupun dengan waktu yang terbatas. Ini sebagai tantangan. Jadwal pembelajaran bahasa Jawa hanya 45 menit kali 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Itu ternyata tidak cukup untuk membuat karya satu guguritan lengkap dengan ilustrasinya, kemudian profilnya. Itu kita lanjutkan lagi di minggu kedua, belum selesai, dan di minggu ketiga alhamdulillah sudah mulai tertata, sudah mulai tertuang 2 judul 1 siswa, dan nanti dilanjutkan dengan membuat prawacana atau dalam bahasa Indonesia kata pengantar, dan kita membuat sampul belakang dibantu oleh guru. Waktu terbatas ini kita sikapi, kemudian kita juga ada tantangan perbedaan kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki tingkat pemahaman dan perkembangan sosial emosional yang berbeda-beda. Kemudian dari sini kita memfasilitasi siswa, kita ajak ngobrol. Nah, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ini nantinya akan terurai berkat fasilitator dari guru, dan mereka tidak malu-malu untuk menuangkan ide-idenya. Kemudian satu tantangan lagi ketika kita kekurangan sarana dan prasarananya, terbatasnya pendukung, misalkan buku-buku gambar, media audiovisual yang relevan. Jadi kita berbasis Android, boleh browsing-browsing, boleh googling-googling, tapi tidak menjiplak, tetapi kita hanya untuk mencari inspirasi, kemudian kita membuat sendiri. Ini beberapa tantangan yang kami alami. Kemudian kita lanjut dari situ, kita mencari solusi seperti apa sekiranya biar efektif di dalam pembelajaran. Salah satunya ya kita mengikuti beberapa praktik baik ini ya Ibu Bapak. Jadi ketika kita menyaksikan teman-teman guru yang lain sudah di dalam kombel, kita mengikuti pelatihan yang diselenggarakan, kita maka bisa salah satunya bisa mengembangkan diri. Kemudian terhadap materi ajar, kita kembangkan materi ajar yang menarik dengan memanfaatkan audiovisual berbasis Android, kemudian melakukan unsur-unsur guguritan dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang perkembangan sosial emosional siswa. Kita bisa ajak siswa keluar, dari situ tidak terpaku di dalam ruang belajar. Nah, ini fleksibilitas dalam pembelajaran, sehingga selaku fasilitator guru itu dapat menyesuaikan kegiatan
social emotional ini dengan karakter siswa dan kondisi kelas. Sedangkan untuk bahasa Jawa sendiri, saya tidak terpaku di dalam ruangan. Kadang saya ajak ke taman, ke lapangan, ke depan, ke lobi dan sebagainya, keliling di sekolah, mencari inspirasi sambil duduk di taman. Dan saya mengizinkan siswa sambil bawa minum, botol itu tidak apa-apa, karena memang pada saat kita menuangkan ide-ide kita butuh energi. Jadi saya izinkan sambil membawa minum. Apalagi kondisi cuaca saat ini panas, kita bisa menyikapi fleksibel dengan tidak melarang siswa gitu. Sambil minum boleh. Kemudian pemanfaatan teknologi tadi sudah saya sampaikan Ibu Bapak, kami berbasis Android diantaranya. Kemudian contohnya ini ya Bu, memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pembelajaran, misalnya dengan menggunakan video, jadi anak terinspirasi, animasi, aplikasi pembelajaran yang interaktif. Kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak, boleh melibatkan seperti psikolog. Ini belum pernah saya lakukan, tetapi saya akan bacakan dari pendapat-pendapat psikolog ketika mereka menemui kendala, seniman, orang tua untuk mendukung implementasi social emotional ini dalam pembelajaran. Kemudian evaluasi yang berkelanjutan. Jadi ini kita lakukan secara berkala untuk ada perbaikan-perbaikan manakala siswa atau kita mengalami hal. Ini contoh kegiatan di dalam yang sudah saya praktekkan di dalam pembelajaran keguritan. Jadi membuat keguritan tentang emosi, ini Ibu Bapak tadi sudah saya sampaikan, menggambarkan berbagai macam emosi, sedih, senang, marah, takut dan lainnya, khawatir atau bahkan atau bangga. Baru ada siswa saya juga yang baru saja mendapatkan piala ya, mereka juara. Itu juga dituangkan ke dalam puisi. Nah itu emosi saat itu senang, bangga gitu dituangkan ke dalam keguritan. Kemudian berdiskusi tentang nilai-nilai. Jadi dianalisis ya, tidak hanya setelah jadi keguritan sudah cukup tidak, tetapi kita akan mencari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam keguritan. Setelah diajak membaca, menikmati sastra itu, berdiskusi. Apa sih pitutur luhur atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, diksinya, kemudian artinya, makna yang terkandung di dalamnya. Nah, dari situ siswa kita bisa mengambil pelajaran nilai-nilai moral yang ada di dalam puisi Jawa tersebut. Kemudian siswa bisa bermain peran di dalam keguritan itu, memahami perasaan yang tertuang. Kemudian contoh kegiatannya juga kami lakukan menulis surat untuk tokoh dalam guguritan. Contohnya siswa menulis surat kepada tokoh dalam guguritan, dia bangga atau terinspirasi, senang dengan tokoh Jenderal Sudirman misalnya. Ternyata bisa menuangkan di dalam guguritan gitu. Nah itu satu pemantik agar siswa lebih kreasi lagi. Dan ini ternyata bisa Ibu Bapak dituangkan dan kami sudah berhasil melaksanakannya. Kemudian membuat ilustrasi untuk keguritan, tadi Ibu Bapak sudah melihat ya, bahwa siswa membuat ilustrasi yang menggambarkan isi keguritan. Tadi sudah saya contohkan tentang Sayuto Lampu Soko Guruku. Nah tadi meminta foto bersama saya, itu dijadikan ilustrasi keguritan. Jadi tidak hanya kata-kata saja indah, ada fotonya, ada ilustrasi foto gambarnya, yang itu dapat lebih memahami atau meresapi pesan yang ada di dalam keguritan tersebut. Nah ini contohnya Ibu Bapak tadi yang sudah saya contohkan, saya itu lampu Soko Guru. Nah ini baru banget fotonya pada saat pembelajaran juga. Kemudian ini untuk pada ngiring rino lan sepi ing wayah bengi, ini kepotong ya. Mereka foto saat itu juga di siang hari, tetapi bisa menyikapi dengan cara diredupkan. Nah ini ternyata mereka luar biasa, bisa problem solving ya. Bu, tapi ini siang hari Bu, bagaimana saya bisa mengambil gambar bulan Bu? Oh, kamu bisa foto matahari, nanti digelapkan gitu. Nah ini Ibu Bapak bisa pirsani, bisa saksikan di sini ternyata bisa menyikapi kondisi wengi yang seharusnya bulan itu di malam hari, hanya dengan memfoto matahari di siang hari. Ini sudah menggambarkan isi bulan. Nah ini padangiro rino lan sepi ing wayah bengi. Nah ini saya kira sudah memenuhi sesuai dengan isi keguritannya. Ing antarane wengi srengenge ing wayah awan. Nah ini antara ini wayah awan
Ini mataharinya, yang ini bulannya. Nah, ini luar biasa Ibu Bapak. Saya juga kaget ya, juga salut sama anak-anak, luar biasa. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, bahwa kesulitan-kesulitan itu terurai manakala kesadaran dirinya muncul, dan ini bukti-bukti yang sudah dilakukan oleh anak-anak contohnya di beberapa di AKL Akuntansi dan Keuangan Lembaga 123, kemudian di DKV 123. Nah, Ibu Bapak bisa saksikan juga di sini, ini ada cakrawala senja. Nah, ini juga mereka punya foto, kemudian dengan sedikit editing dan mampu menghasilkan karya yang indah dengan ilustrasi yang tepat sesuai dengan judulnya. Nah, ini juga Ibu Bapak bisa lihat ketika mereka menentukan ini adalah foto profil. Bu, foto profilnya apa? Boleh foto saat itu juga. Nah, ini mereka juga koleksi foto juga bisa mengambil dari galeri. Kemudian ini ada yang langsung foto dan menuangkan tentang mengenalkan diri mereka, menarasikan siapa diri mereka sendiri. Ini tertuang di dalam profil. Nah, ini ada Wengi Peteng. Nah, ini juga mampu menghadirkan karya seperti ini. Dan saya juga mengapresiasi hasil karya siswa, ternyata Masya Allah bagus-bagus, indah-indah, isinya juga banyak yang tidak sedikit dari isinya itu yang diambil nilai-nilai moralnya untuk kita, karena relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, baik Ibu Bapak, saya lanjutkan. Setelah berhasil membuat karya, siswa saya kumpulkan dalam satu kelompok, mengambil satu judul puisi yang menurut mereka paling menarik dan dianalisis di dalam unsur-unsur intrinsik keguritan. Nah, Ibu Bapak bisa saksikan di sini, ini adalah hasil karya diskusi mereka. Mereka bisa menentukan, oh temanya apa nih? Oh, tadi ini mengambil judul Wayah Surup Angitanipun Yurida. Ini judulnya alam, temanya tentang alam ya. Terus menghadirkan unsur-unsur intrinsik dianalisa, ada Purwakanti Tetembungan Kang Runtut. Ini ada Purwakanti Guru Sworo. Ini bisa menentukan mereka nggambarake sawiwit ing pelukan, ini contoh kalimatnya. Kemudian ada Wayah Surup Srengenge Cahaya Wiwit Wayah Alon-alon. Nah, kemudian ini juga bisa menentukan diksi. Diksinya itu menggambarkan tentang cerita kata mereka, itu pemilihan katanya. Kemudian tembungnya itu berseri, kemudian ada tembung dosonomo atau padan kata, kemudian ada tembung rinenggo, kemudian ada di sana analisis, ada gambaran penginderaan. Jadi ini menggunakan penginderaan penglihatan, warna-warni endah gitu kan. Kemudian salah satunya di endingnya mereka bisa mengambil nilai-nilai moral atau pitutur luhur dadi manungsa ojo koyo langit sing maune owah dadi peteng. Nah, jadi ini bisa mengambil. Nah, ini contoh lagi, analisis keguritan lagi. Nah, siswa sudah mampu menganalisa bagaimana hasil karya keguritan itu dengan unsur-unsur intrinsik dan bisa mengambil nilai-nilai luhurnya atau bisa mengambil pelajaran dari isi yang tertuang di dalam puisi. Nah, Ibu Bapak, di akhir saya juga menyampaikan bahwa setelah mengikuti pembelajaran keguritan ini dari 3 pertemuan di 3 minggu itu, banyak sekali manfaat dari mengintegrasikan sel di dalam pembelajaran. Nah, kalau di dalam pembelajaran saya di membuat puisi Jawa atau keguritan itu, ini saya bisa mengamati dari perlakuan siswa yang selama 3 minggu itu siswa akan lebih memahami dan menikmati sastra, khususnya keguritan. Kemudian siswa akan menuangkan ide-ide, ini banyak yang belum saya tuliskan. Menentukan diksi, berkreasi, menentukan judul, menentukan ilustrasi foto, itu luar biasa kemampuan yang ada. Dan hal ini juga bisa diaplikasikan dalam pembelajaran apapun, tidak hanya keguritan atau puisi Jawa saja. Baik di pelajaran produktif, untuk praktek-praktek, pelajaran olahraga, pelajaran kesenian, dan lainnya, matematika, bahasa, fisika, semua bisa.
karena ini juga tidak hanya saya terapkan di pembelajaran bahasa Jawa, saya juga terapkan di praktek rekayasa dan teknologi juga ternyata luar biasa. Dengan adabnya sekarang sudah menjadi lebih baik, kesadarannya lebih tinggi, dan lebih produktif, anaknya sat-sat, dan bisa menghasilkan karya. Terima kasih Ibu Bapak dari saya, matur nuwun untuk sharingnya pada kesempatan hari ini tentang mengintegrasikan sel di dalam pembelajaran bahasa Jawa. Baik, dari saya kasih, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya kembalikan lagi ke Pak Titya selaku moderator untuk mungkin bisa dilanjutkan dengan refleksi. Demikian, terima kasih. Sugeng siang. Monggo Pak Titya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratna Palupi yang sudah membagikan praktek baiknya. Oke. Sudah bagikan kepada kita semua bahwa tadi sel pembelajaran sosial dan emosional itu bisa diterapkan dalam pembelajaran. Oke. Contohnya tadi dalam pembelajaran bahasa Jawa yaitu mempelajari tulisan. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin, mungkin dilanjutkan dengan refleksi untuk bagi Bapak Ibu hadirin yang ingin menyampaikan atau menanggapi terkait apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratna Palupi, bagaimana aplikasian atau pengintegrasian sel darah. Monggo Bapak Ibu mungkin boleh mau mencari atau melalui silakan untuk bisa memberikan refleksi atau tanggapannya terkait apa yang tadi disampaikan. Pak Titya, mohon izin Pak Titya, saya kepengin menyapa teman-teman nih. Ternyata banyak sekali teman-teman di luar SMK Kaligondang ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan hari ini. Tadi di kolom chat ada yang dari luar Jawa, Pak Titya. Ternyata banyak juga yang hadir. Ini ada ini saya dari tadi keluar masuk. Pak Titya, ini ada yang tanya, Bu, linknya sudah di-share belum? Iya, saya dari tadi keluar masuk. Nah, nanti mungkin bisa dijawab oleh Bu Dewi ya Pak Titya. Kalau yang sudah masuk ke dalam room ini otomatis nanti akan mendapatkan bonus sertifikat senilai 4 poin RHK ya Pak ya. Jadi Bu Bapak jangan khawatir nggih. Bu Dewi, mohon izin Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Ibu Bapak mohon izin, ini Bu Dewi belum monitor, tapi insya Allah seperti yang sudah ya Pak Titya, ketika kita masuk ruang kita, ketika Ibu Bapak sudah ada di dalam ini, otomatis nanti akan terekam ya, dan akan dikirim melalui Gmail ya, yang didaftarkan. Saya mungkin Pak Titya barangkali bisa minta pendapat teman-teman Pak. Boleh. Iya, dari Bu Dewi nggak hadir ya ini ya. Bu Dewi. Pak Didik mungkin Pak Titya. Oh, itu ada Bu Dewi sudah hadir. Iya. Iya, Bu. Iya. Ini sudah mau selesai atau bagaimana ini, Bu? Betul Pak, Bu Dewi, ini tinggal 7 menit. Sedang refleksi. Saya berikan ini dulu ya. Ulasan dari Bu Dewi. Ini, sebentar. Saya sih kemarin sudah masuk di kelasnya Pak Lupi, Bapak Ibu ya. Jadi menyenangkan sekali pembelajaran di Bapak Lupi seperti itu. Nah, saya mungkin kalau jadi muridnya akan sangat betah. Ya, karena apa ya? Interaktif sekali seperti itu. Baik, saya mohon maaf, mic-nya masih belum. Ya, gimana Pak? Ya, saya akan share daftar hadirnya di kolom chat. Bapak Ibu tunggu sebentar ya.
Siap. Saya kopikan linknya dulu. Ya. Siap. Ibu Bapak, mungkin barangkali sambil menunggu linknya dari Bu Dewi nih, ada yang mau berpendapat, merefleksikan untuk hari ini tentang mengintegrasikan sel ya. Pak Titya mungkin boleh disapa yang dari luar Jawa tuh Pak, untuk bisa berpendapat Pak. Iya, baik Bu. Baik, ini saya lihat dari daftarnya yang dari luar ini ada Mari Maturi. Halo Ibu Maria. Apakah bisa terhubung, mungkin bisa mic sebentar Ibu Maria? Oh, ya mungkin ada kendala sinyal, mungkin coba yang lain ya. Ada Bapak Muhammad Ilham. Belum ada, sambil kita bacakan di chat mungkin Pak Titya itu udah ada yang udah masuk. Oh, dari Ibu Maria, terima kasih. Oh iya. Baik. Ya mungkin coba. Dari teman-teman Kali Gondang. Ya mungkin dari yang. Ini Pak Titya, saya mau menyapa Pak Saiful. Iya, ada Pak Saiful tadi. Pak Saiful. Halo Pak. Halo Pak Saiful. Ya, terima kasih Pak Saiful sudah hadir. Gimana menurut Pak Saiful untuk mengintegrasikan sel di dalam geguritan Pak? Menurut Bapak bagaimana Pak? Boleh disampaikan Pak? Nggih Bu, salam kenal. Nggih, saya Pak Saiful. Untuk kegiatan hari ini sangat menyenangkan sekali Bu. Kalau saya lihat panjenengan itu dalam pembelajaran, ya juga kalau mungkin jadi muridnya Bu Palupi sangat senang sekali. Baik, di tempat Pak Saiful sendiri bagaimana Pak untuk geguritannya? Kita bisa berbagi praktik baik ya Pak. Sudah sampai ke geguritan Pak? Sudah Bu, tapi ya karena apa ya, mungkin motivasi siswanya yang masih sangat kurang Bu. Karena kebanyakan siswa sekarang kan sangat tergantung dengan AI ya Bu. Jadi kalau mereka mau bikin geguritan sendiri itu apa ya, sangat kesulitan gitu Bu. Oh iya, berarti bisa setidaknya ketika menghadirkan sel, mungkin Pak Saiful bisa sama-sama seperti saya ya, bisa dipraktekkan mungkin ya Pak ya, diajak keluar sambil lihat-lihat, nanti terinspirasi, ditanyakan emosionalnya juga mungkin ya Pak ya. Jadi tidak selalu tergantung dengan mungkin begitu ya Pak Titya, Pak Saiful. Tidak terasa Pak Saiful, terima kasih Pak Titya. Ternyata kita waktunya sampai jam berapa ya Pak Titya? Untuk di penjadwalan itu sampai pukul 12. Ini kalau di meetingnya masih sampai 12, pukul 12 itu. Oh baik. Mungkin nanti ada yang lain lagi, Pak, mungkin yang menanggapi lagi. Baik Ibu, Bapak, Pak Titya, mohon izin untuk dokumentasi kita mungkin ya, boleh on cam untuk bisa sambil mengisi daftar hadir itu Bu Fasilitator Bu Dewi ya Bu, sudah saya share di kolom chat. Sekarang kita bersama dulu kali ya. Iya betul Bu, itu yang mau saya minta. Yes, sebentar. Ibu Bapak mau dibuka kameranya. Pak Titya bilang kok nggak on-cam ya? Baik, sudah ya? Sudah Bu Dewi. Sudah, sebentar. Boleh saya bantu mengenal Bu Dewi untuk gayanya? Boleh. Boleh Ibu. Silakan. Baik, Ibu Bapak, mohon izin saya bantu enon ya Pak Titya. Untuk gayanya yang pertama,
Kita itu hari ini senang dan semangat. Yang pertama kita lope dulu, boleh Ibu Bapak? Kita hadirkan lope. Oke, Oke, saya hitung Ya, mundur. Bu saya Dewi yang masuk dulu. pimpin ya. Oh ya, Oke. iya. Iya. Oke, Siap. baik. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, slide kedua sudah Bu Dewi? Belum. Oke, masuk Sebentar. lope. Slide kedua. Sebentar, Oke. saya kirim ke Bu Palupi dulu ya. Oke, siap. Baik Ibu Bapak, kita masih lope. Kita hitung mundur. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Sudah Bu Dewi? Baik, kita lanjutkan untuk gaya yang kedua. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya ada kendala Iya. sinyal gitu. Ini sinyalnya. Ini udah nyambung lagi. Bapak Ibu bisa ngisi daftar hadir di ini ya, di kolom chat ya. Ini sudah saya pastekan lagi, saya kirimkan lagi. Benar. Iya, ini sinyalnya kadang ada, kadang enggak gitu. Ini baru beberapa Bapak Ibu juga mengalami kendala Palupi juga. sinyal. Oke. Ya. Sudah, silakan Bapak Ibu mengisikan daftar hadir ya. Sudah saya share di kolom chat. Saya tidak terlihat, Pak. Mohon izin Ibu Dewi dan teman-teman, maaf tadi saya terlempar karena hotspotnya tiba-tiba terputus. Ini baru saya tethering. Mohon maaf, boleh dilanjutkan kembali Bu Dewi? Sudah Ibu, dari saya sudah. Nanti sudah, siap. minggu depan, insya Allah dari bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu silakan bergabung kembali dan jangan lupa untuk selalu berbagi ya, karena berbagi itu berarti menunjukkan bahwa kita peduli. Ya, silakan Bapak Lupi. Baik, saya kira untuk kesempatan di siang hari ini untuk berbagi praktik baik pada siang hari ini, saya kira cukup ya Ibu Bapak, bahwa closing statement dari saya sama dengan Bu Dewi bahwa ketika kita berbagi, maka kita tidak menjadi semakin berkurang, tetapi kita akan semakin banyak ilmunya. Karena tanpa kita sadari, ketika kita berbagi, maka kita akan sering banyak berliterasi dan membaca lagi, maka akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Matur nuwun, sugeng pinanggi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Palupi, Pak Tirta. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Saya tutup ya.
Nggih, ditutup Pak Tit ya. Monggo. Nggih, baik, terima kasih Bu yang telah memberikan praktik baiknya bagi